Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan. Dan tak lupa pula puji selawat berserta selawat kita sanjungkan di pangkuan Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, pada hari ini akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tentang termometer. Nah, sebelum kami memasuki dalam materi, kami ingin memperkenalkan anggota kami, yaitu Dahliana, selanjutnya Miftahul Jannah, Munawarah, Sela Afrianti, dan Zaizatun Nur. Yang pertama itu ada tentang pengertian termometer yang akan saya jelaskan, yaitu Dahliana. Slide-nya Mun. Apa itu termometer? Nah, termometer itu berasal dari bahasa Yunani ataupun bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu termos dan meter. Yang dimana termos itu berarti panas dan meter itu berarti untuk mengukur. Jadi dapat kita simpulkan bahwa termometer itu yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suhu ataupun temperatur ataupun perubahan suhu. Nah, termometer ini itu ditemukan oleh Galileo, yang dimana dia itu lahir di Pisa, Toskana pada tanggal 15 Februari 1564. Dan beliau meninggal di Arcetri, Toskana pada 8 Januari 1642. Pada saat itu beliau berusia 77 tahun. Nah, pada tahun 1593, Galileo berusaha mengukurkan termometer dengan menggunakan pemuaian di udara. Nah, alat yang diciptakan oleh Galileo ini itu disebut dengan termoskop, yang dimana termoskop ini itu berfungsi untuk mengukur perbedaan jenis cairan. Nah, walaupun termoskop ini itu sangat sederhana, namun secara kasar alat ini itu sudah dapat digunakan untuk mengukur temperatur. Nah, prinsip kerja dari termometer ini itu bermacam-macam. Yang paling sering digunakan yaitu termometer air raksa. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis termometer yang akan dijelaskan oleh kawan saya, yaitu Zaizatun Nur. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan jenis-jenis termometer. Nah, yang pertama adalah termometer dimetal. Nah, termometer dimetal ini berfungsi untuk mengukur suhu air dari pipa kapiler. Nah, termometer ini terbuat dari dua buah kepingan logam dan memiliki koefisien muai yang berbeda. Selanjutnya termometer digital. Selanjutnya termometer digital. Termometer ini lebih sering digunakan untuk mengukur suhu melalui dubur. Termometer ini terbuat dari bahan plastik dan terbentuk seperti pensil. Biasanya termometer ini untuk merekam suhu tubuh, baik melalui mulut atau dubur. Selanjutnya, termometer alkohol. Termometer alkohol merupakan salah satu termometer air yang memanfaatkan alkohol sebagai pengisinya. Alkohol ini lebih sensitif ketika memuai dibandingkan dengan air raksa, sehingga terlihat perubahan volume lebih jelas. Termometer ini juga terbuat dari tabung kaca yang sama seperti air raksa. Nah, yang berikutnya adalah termometer air raksa. Termometer air raksa adalah termometer yang sering digunakan dibandingkan dengan termometer alkohol. Hal ini mengingat air raksa mempunyai banyak kelebihan jika digunakan sebagai bahan pengisi termometer. Termometer air raksa dikenal sebagai termometer maksimum karena mampu mengukur suhu yang sangat tinggi. Termometer air raksa ini biasanya terbuat dari tabung kaca yang bagian ujungnya terdapat logam panjang berukuran kecil. Termometer ini pembuatannya sama seperti termometer pada alkohol.
Nah, berikutnya adalah termometer. Dinding, hambatan listrik. Termometer ini berfungsi untuk mengukur suhu yang tinggi. Yang tidak mungkin menggunakan termometer zat cair. Termometer ini paling tepat digunakan untuk industri untuk mengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius. Termometer ini terbuat dari platina sehingga tahan dari panas. Nah, yang berikutnya adalah termometer inframerah. Slide selanjutnya, Mun. Termometer inframerah. Termometer inframerah ini digunakan untuk mengetahui suhu yang bergerak cepat atau benda yang tidak bisa disentuh karena cukup berbahaya. Dan berikutnya adalah termometer maksimum minimum. Termometer maksimum minimum dari pipa. Ini berfungsi untuk mengukur suhu maksimum dan minimum dalam jangka waktu tertentu. Termometer ini terbuat dari pipa U yang masing-masing bagian terisi dari alkohol dan air raksa. Yang terakhir adalah termometer klinis. Termometer yang bisa digunakan untuk keperluan mengukur suhu badan yang melalui ketiak atau rongga mulut. Termometer ini terbuat dari tabung kaca tipis, batang kaca, dan air raksa. Selanjutnya akan dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya ada tentang fungsi termometer. Yang pertama, termometer bimetal. Termometer bimetal ini berfungsi untuk mengukur suhu oven, kompor, pemanggang, circuit breakers, dan termotat. Termotat ini adalah alat yang memiliki fungsi ganda, yakni sebagai alat otomatis dan sebagai pengatur suhu. Yang kedua ada termometer digital. Termometer digital berfungsi untuk mengukur suhu badan sebagai alat bantu masak dan laboratorium. Termometer ini lebih akurat dan lebih canggih karena ia memakai termokopol sebagai sensornya. Kemudian yang ketiga ada termometer alkohol. Termometer ini adalah termometer alternatif dari air raksa. Yang digunakan adalah alkohol etanol karena termometer ini sering digunakan untuk mengukur suhu badan dan suhu ruang karena termometer ini hanya dapat skala sampai derajat 78 derajat Celcius. Kemudian ada termometer air raksa. Termometer air raksa adalah termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu badan dalam lab dan industri. Karena pada dasarnya termometer ini memiliki suhu yang sangat tinggi, mudah dilihat, dan tidak dapat membasahi dinding termometer. Yang kemudian yang kelima itu termometer dinding berfungsi untuk mengukur suhu ruangan. Namanya yaitu dipasang dan dengan selang waktu tertentu termometer tersebut akan naik tingkat suhu di suatu ruangan tersebut.
Kemudian yang keenam itu ada termometer inframerah. Termometer inframerah ini untuk suhu di bagian tertentu dan juga digunakan dalam bidang industri. Ini memiliki keunggulan yaitu tidak perlu menyentuh objeknya untuk mengukur sesuatu yang ingin diukur. Kemudian ada termometer maksimum. Termometer ini digunakan untuk mengetahui di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang ke-8 ada termometer hambatan listrik atau biasa disebut dengan termometer platina. Termometer ini cara kerjanya yaitu naik hambatan listrik. Termometer ini adalah termometer karena tahan panas. Ia digunakan sebagai alat untuk mengukur listrik di dalam kimia listrik. Kemudian terakhir ada termometer klinis. Termometer klinis atau termometer badan digunakan untuk mengukur suhu badan. Skala pada termometer ini ada Celcius sampai 44 derajat Celcius. Kemudian untuk cara mengukur ini, yang pertama kita rendam dulu termometernya. Ini akan membuat air yang ada di dalam pada titik nol. Yang kedua untuk mempercepat turunnya air bisa memegang bagian warna silver. Kemudian yang ketiga, setelah kita sudah bisa melakukan pengukuran. Yang pertama, letakkan ujung termometer warna silver atau tandon pada lidah ataupun ketiak selama 3 menit. Setelah 3 menit, segera angkat termometer, arahkan ke arah cahaya matahari. Apa angka yang diperlukan oleh tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Munawwaroh. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu cara membaca skala termometer. Nah, sebelum kita membaca skala termometer secara benar, terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana posisi mata yang tepat saat mengamati skala termometer. Perhatikan gambar berikut ini. Nampak? Nampak. Nah, dari gambar tersebut ada posisi mata yang terlalu tinggi, ada posisi mata yang benar, dan posisi mata yang terlalu rendah. Nah, dari gambar di atas, posisi mata yang benar adalah tegak lurus ataupun segaris atau sejajar dengan kolom raksa. Apabila posisi mata terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, maka akan mengakibatkan kolom raksa terlihat lebih tinggi ataupun lebih rendah. Di sini disebut dengan efek paralaks. Nah, apabila skala termometer sulit untuk dibaca, kita dapat menggunakan yaitu alat optik seperti kaca pembesar, teleskop ataupun perangkat optik serupa sehingga dapat membentuk dalam menghindari pengaruh paralaks pada saat mengukur suhu dengan termometer. Pembahasan selanjutnya cara membaca skala termometer dengan angka akan dijelaskan oleh Miftahul Jannah. Baik, bisa dilihat dari gambar. Dari suhu 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius terdapat 10 garis. Sehingga setiap garis menyatakan suhu 1 derajat Celcius. Kemudian, untuk membuat perkiraan pembacaan skala dengan menggunakan tingkat ketelitian termometer, seperti pada termometer raksa, biasanya ketelitiannya adalah 0,2 derajat Celcius. Mun, bisa tolong digambar? Nah, di gambar, permukaan meniskus cembung raksa hampir menunjukkan skala 30 derajat Celcius.
Jadi kita kurangkan skala yang hampir terbaca dengan tingkat ketelitian termometer, yaitu 30 derajat Celcius dikurang dengan 0,2 derajat Celcius, sama dengan 29,8 derajat Celcius. Hasil pembacaan skala yaitu 29,8 derajat ini memiliki 3 angka penting. Dan selanjutnya bisa ditulis 29. Hasilnya dapat ditulis menjadi 29,8 derajat Celcius plus minus 0,2 derajat Celcius. Yaitu mengandung arti bahwa keakuratan atau ketelitian suhu berkisar antara 29,8 derajat Celcius sampai 30,0 derajat Celcius. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ditutup aja ya. Yang bertanya ini. Baik, Bu. Sekian presentasi kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.